Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Solder. Semoga kita semuanya sehat ya. Oke, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan selalu ikutin video Mata Solder. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Oke. Dan di sini saya ada Samsung G7102 ya, atau Grand Duos. Dan untuk handphone ini bermasalah di signal ya. Jadi untuk jaringannya ini E ya. Ya, E terus. Walaupun sudah saya cek untuk pengaturannya ya, sudah saya rubah semuanya, tapi jaringannya tetap E. Bahkan di sini sudah saya ganti menggunakan kartu yang lain, tapi tetap tidak ada ya, atau lemah, dan terkadang signalnya nggak ada sama sekali ya. Ya, oke, saya matikan dulu untuk handphonenya, dan saya akan coba ya untuk cek menggunakan power supply. Oke, selalu simak ya. Simak sampai selesai supaya sobat nanti tahu permasalahannya di apa ya. Oke. Oke, seperti ini ya untuk penampakannya ya. Ternyata handphonenya short ya. Ya, 0,05 ampere ya. Dan ini walaupun kecil tapi lumayan ya. Bisa boros baterai ya untuk handphone itu. Dan tentunya handphone itu pasti panas ya. Dan walaupun handphone gak diaktifkan, baterai bisa cepat habis ya di situ ya. Oke, dan di sini saya akan bongkar handphonenya dan saya akan pastikan ya di mana letak permasalahannya. Karena permasalahannya di signal, jadi saya bongkar kalinya ya, dan saya akan cek untuk area signal. Ya, saya akan coba dulu ya, saya akan raba dulu. Ya, ternyata untuk IC PA ya di sini ternyata kelihatan ada benjolan ya, atau terbakar sedikit ya di bagian atas. Kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan. Tapi sebelum saya angkat untuk IC-nya, saya akan buka dulu skema ya. Ini tipenya SMG7102, oke. Dan ini untuk tampilan mesinnya ya. Ya. Jadi yang bermasalah di ini ya. Ini serinya U101 ya. Kita ketik di sini. U101. Ya, next. Ya, ini ya. Ya, berarti ini benar ya. Ini IC yang terbakar tadi ya, yang short ya. Ya, sekarang saya akan masuk ke skema. Sekarang saya ketik U101. Oke, next. Ya. Di sini ya, tepatnya di sini ya. Saya perbesar dulu. Ya, ini ya. Ya, ini B1 garis miring B8PA ya. Ya, jadi untuk seri IC ini ternyata menggunakan seri Sky 77741 main 21 ya. 77741 main 21 ya. Ya, jadi untuk seri IC-nya ini ya. Ya, karena ini ada dua ya untuk IC-nya yang kecil ini. Ya, satunya menggunakan Sky 77742 main 21 ya. Ini main 21 yang tadi. Oh, sama ya, sama sorry. Sama, jadi ini sama. Jadi kalau misalkan sobat punya kanimbalan bisa ngambil di salah satunya ya, bisa, ataupun di handphone yang lain bisa juga ya. Yang penting serinya sama ya. Tapi kalau misalkan nggak punya seri yang sama, sobat bisa coba menggunakan seri yang lain. Yang penting kakinya sama ya. Ya, seperti itu. Oke ya, di sini saya akan coba ganti ya, dan saya akan pasang. Ya, jadi kalau adanya skema enak ya, walaupun bagaimana kita juga tahu untuk seri IC-nya.
Bahkan untuk titiknya, ya titiknya kelihatan ya, ini titiknya titik IC, dan ini juga titik IC, semuanya tergambar di skema ya. Oke, dan saya akan coba untuk angkat ya, untuk IC-nya yang rusak tersebut ya. Oke. Oke, dan saya lepas dulu untuk IC-nya. Jadi untuk melepas IC ini kita juga harus hati-hati ya. Karena apa? Karena pas di bawahnya itu ada CPU ya dan MMC, dan untuk IC tersebut dilem ya. Jadi kita harus hati-hati. Nanti kalau kita terlalu panas, takutnya nanti membuat kaki-kaki timah di IC tersebut itu pecah ya. Ya, karena mungkin nggak ada udara, jadi bisa mengakibatkan fatal ya, pecah di dalamnya. Ya, otomatis untuk handphone tersebut akan mati total ya. Dan ini sering terjadi ya. Ya, pokoknya kita harus hati-hati, kita atur panasnya semuanya, dan kita lihat bahwa di bawahnya ada IC apa enggak gitu. Jadi cukup resiko ya untuk pengangkatan IC seperti ini ya, kalau di bawahnya ada IC-nya ya. Oke, dan setelah saya angkat, dan di sini saya bersihkan dulu ya. Jadi untuk kaki IC ini dihabiskan nggak apa-apa ya, dihabiskan dulu semuanya biar rata ya. Oke, saya akan kasih timah dulu ya untuk kakinya. Ya, di sini untuk kakinya saya tambahin timah ya. Jadi untuk IC ini saya nggak cetak ulang. Jadi yang pentingnya kita kasih dulu untuk kaki-kakinya saja ya, untuk pin-pinnya saja ya, tanpa kita kasih groundnya ya. Jadi ground nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Ya, jadi yang penting untuk kakinya itu timbul ya. Jadi ada timah itu cembung, ya itu cukup kok ya. Ya, untuk tampilannya seperti ini ya. Ya, jadi ini sudah kelihatan ya, untuk pinnya ini timbul semua atau cembung. Ya, kita isi saja untuk pin-pinnya. Dan untuk di tengah ini kan ground ya. Ya, jadi nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kita isi untuk groundnya yang di tengah itu, jadi kita nanti lebih susah untuk memasang IC-nya ya. Ya, jadi nanti untuk pinnya nggak bisa nempel karena rata dengan groundnya ya. Ya, seperti itu. Oke, dan di sini saya ada mesin yang sama. Jadi mesin ini rusak ya. Jadi di sini saya akan angkat untuk IC-nya. Ya, di situ kan ada IC 2 ya kan? Ya, di salah satunya ini bisa ya kita kanibalkan atau kita oplos ya ke handphone yang rusak tadi. Ya, seperti ini. Dan misalkan kalau nggak ada IC yang sama dari handphone tersebut, ya jadi kita bisa mencari IC di handphone yang lain ya. Dan kita pastikan untuk serinya dulu ya, kita samakan serinya, dan atau kita lihat kakinya ya, seperti itu. Ya, di sini untuk IC di sini nggak saya cetak ya, tapi saya cuman kasih untuk di pinnya saja. Ya, jadi sama ya seperti di PCB-nya ya, dikasih di pinnya saja ya. Ya, jadi nanti sama seperti saat kita cetak ya, ya seperti itu. Ya, di sini pinnya sudah timbul semua ya, sudah cembung. Jadi untuk groundnya nggak usah dikasih, sama seperti itu ya. Oke, saya akan pasang dulu untuk IC-nya. Jadi untuk pemasangan IC ini jangan sampai kebalik ya untuk titiknya. Jadi buat sobat semua, kalau misalkan mau angkat IC dan cetak ulang ACP ya, ya jadi sobat harus gambar titiknya ya, kalau memang pelupa ya. Kalau seperti saya kan pelupa kan, jadi selalu saya gambar supaya memudahkan ya. Jadi kita nggak mencari lagi, karena kalau misalkan kita nggak punya skema atau kita nggak punya mesin yang sama, jadi nanti kita susah. Nggak seperti itu ya. Ya, jadi kita lebih baik gambar dulu untuk titiknya ya. Oke ya. Ya, di sini saya pasang ya untuk IC-nya.
Jadi untuk pemasangan IC untuk tipe-tipe IC seperti ini itu kita nggak usah terlalu panas ya. Ya karena untuk cetakan IC tersebut yang tadi yang kita kasih yang baru itu lebih mudah lelah ya dibanding IC bawaan pabrik ya. Ya, jadi cepet banget. Oke, ini dicek dulu ya untuk kakinya. Apakah pas? Ya, harus dicek dulu. Tapi saya rasa untuk sobat semua pernah ya, pernah dapat kasus seperti ini ya, entah di handphone apa dengan kondisi IC gosong ya, terbakar. Ya, ini kasus yang lumayan mudah ya, karena kita nggak usah mencari dulu untuk dimana letak permasalahannya ya. Ya, kita cek dulu ya untuk vibatnya apakah short ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kita lebih mudah di saat kita analisa ya, karena kita sudah tahu titik di mana letak permasalahannya ya. Seperti ini. Kalau untuk yang terbakar ini ya, ini mudah banget ya, dan ini sering terjadi di IC PA ya. Untuk kasus ini memang sering terjadi di handphone ini ya. Ya, pokoknya ciri-cirinya sama ya. Ya, jadi ciri-cirinya ya untuk signal pastinya lemah ya. Ya, dan untuk handphone itu panas. Ya, jadi kita harus cek menggunakan power supply ya. Jadi kita harus cek semuanya. Ya, nanti kalau sudah kita tahu bahwa handphone ini short, ya kita harus bongkar handphonenya ya. Ya, tentunya ya kayak di video ini ya, kita cek semuanya. Oke, saya akan cek dulu ya apakah handphonenya short. Ya, ternyata untuk handphonenya sudah nggak short ya. Jadi saya akan coba nyalakan dan saya akan pastikan signalnya bagus atau tetap bermasalah. Oke. Oke, sudah nyala, tapi ditunggu dulu ya untuk jaringannya ini masih loading. Ya, apakah muncul? Ya, oke, dan di sini untuk jaringannya sudah muncul ya. Ya, seperti ini. Ya, ini ada keterangannya ya. Ya, sudah muncul H ya. Ya, seperti ini ya. Ya, cukup mudah ya. Yang penting untuk caranya seperti tadi ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat sobat semua yang sudah menonton. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ikutin terus video saya selanjutnya yang pastinya dengan kasus yang lainnya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu, selalu tersenyum. Salam kursi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mantap.